Bagaimana ilmu saraf modern memandang pengalaman religius? Apakah doa, meditasi, dan iman kepada Tuhan memiliki jejak nyata dalam aktivitas otak kita? Dan bagaimana teologi Kristen menjawab fenomena ini tanpa kehilangan kedalaman spiritual? Mari kita bersama menjelajah pemikiran para ahli baik dari kalangan ilmuwan, filsuf maupun teolog untuk melihat bagaimana otak manusia bukan hanya wadah berpikir, tetapi juga ruang spiritualitas yang hidup dan aktif. Selamat berjumpa dalam podcast Door to Door Study Universitas Kristen Indonesia, tempat di mana ide, inovasi, dan visi pendidikan masa depan didiskusikan menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini kita akan membahas neuroteologi kontemporer, sebuah pembahasan yang mencoba memahami pengalaman religius manusia melalui lensa neuroscience dan teologi. Kita akan awali dengan pembahasan apa itu neuroteologi. Istilah neuroteologi berasal dari dua kata, neuro yang berarti otak atau sistem saraf, dan teologi yang berarti studi tentang Tuhan. Jadi secara sederhana, neuroteologi adalah studi tentang hubungan antara otak manusia dan pengalaman religius atau spiritual. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang filsuf, Aldous Huxley, dalam karyanya The Perennial Philosophy pada tahun 1945. Namun dalam konteks ilmiah modern, neuroteologi banyak dikembangkan oleh tokoh seperti Andrew Newberg, seorang dokter neurologi dan peneliti senior di University of Pennsylvania. Andrew Newberg dalam bukunya Why God Won't Go Away menjelaskan bahwa pengalaman religius bukan sekedar ilusi psikologis, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata dalam otak manusia. Dengan teknologi seperti fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging, ia menunjukkan bahwa ketika seorang berdoa atau bermeditasi, bagian tertentu dari otak mereka benar-benar aktif. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah apa yang terjadi di otak saat kita mengalami sebuah proses pengalaman spiritual. Peneliti menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami pengalaman spiritual yang mendalam, baik dalam bentuk doa, meditasi, atau penyembahan, bagian otak yang disebut lobus, parietal, dan frontal menunjukkan aktivitas tinggi. Newberg dan koleganya melakukan pemindaian otak terhadap para biarawan Buddha yang bermeditasi dan biarawati Katolik yang berdoa dalam kontemplasi mendalam. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di lobus frontal, yaitu area yang bertanggung jawab atas konsentrasi dan perhatian, serta penurunan aktivitas di bagian yang mengatur kesadaran spasial. Itulah sebabnya mengapa banyak orang merasa menyatu dengan alam semesta atau bahkan berada di hadirat Tuhan saat bermeditasi. Bahkan ada yang menyebut adanya God spot di otak, meskipun istilah ini masih kontroversial. Beberapa ilmuwan percaya bahwa otak tidak memiliki satu titik khusus untuk pengalaman religius, melainkan melibatkan jaringan yang kompleks.
Mario Beauregard, seorang ahli neuropsikologi dari Kanada, dalam bukunya The Spiritual Brain menyatakan bahwa pengalaman spiritual tidak bisa direduksi hanya sebagai aktivitas kimiawi di otak. Ia percaya bahwa otak adalah alat, bukan sumber utama dari kesadaran spiritual. Selanjutnya kita juga akan melihat perspektif filsafat dan teologi. Sekarang kita masuk ke dimensi yang lebih reflektif. Apa makna dari semua ini dalam perspektif teologi, demikian juga filsafat? Apakah pengalaman iman hanya efek dari aktivitas neuron? Mari kita lihat pandangan beberapa tokoh penting. Thomas Aquinas percaya bahwa akal budi dan iman bekerja simultan atau selaras. Ia tidak melihat ilmu sebagai lawan dari iman, tetapi sebagai sarana untuk memahami kebenaran yang lebih tinggi. Dalam Summa Theologica, Aquinas menjelaskan bahwa akal manusia memiliki kapasitas untuk mengenal Tuhan secara terbatas. Selanjutnya, Blaise Pascal, seorang ahli matematika dan seorang filsuf, dia menyatakan hati memiliki alasan yang tidak diketahui oleh akal. Bagi Pascal, pengalaman iman bukan sekedar proses logis, melainkan juga pengalaman eksistensial yang mendalam. Selanjutnya adalah Paul Tillich, teolog eksistensial abad ke-20, yang mendefinisikan Tuhan sebagai the ground of being, dasar dari segala keberadaan. Ia percaya bahwa pengalaman religius adalah pengalaman keterlibatan terdalam manusia dalam realitas yang transenden. Selanjutnya, seorang tokoh C.S. Lewis, penulis dan apologet Kristen, dalam bukunya The Problem of Pain menyatakan bahwa kesadaran manusia akan kebaikan dan keindahan mengisyaratkan adanya sumber moral dan spiritual yang lebih tinggi, yakni Tuhan. Semua tokoh ini dengan cara mereka masing-masing menekankan bahwa pengalaman iman adalah nyata, bukan ilusi psikologis atau kebetulan biologis. Selanjutnya, terkait dengan implikasi bagi teologi kontemporer. Jadi, apa arti semuanya ini bagi iman kita? Pertama, neuroteologi tidak meniadakan iman, justru sebaliknya. Ia menegaskan bahwa otak manusia memang diciptakan untuk berelasi dengan realitas yang lebih tinggi. Doa, ibadah, meditasi, dan pengalaman transenden bukan hanya baik secara rohani, tetapi juga menyehatkan secara mental dan biologis. Penelitian menunjukkan bahwa praktek spiritual teratur dapat mengurangi stres, meningkatkan empati, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, dan memperkuat pusat pengendalian diri di otak. Teolog seperti John Hawkins Horn, seorang fisikawan dan juga seorang imam Anglikan, menyatakan bahwa ilmu dan iman adalah dua cara berbeda untuk memahami satu kenyataan yang sama. Ia menyatakan ilmu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, iman menjelaskan mengapa sesuatu itu bermakna. Demikian juga Nancy Murphy, teolog dari Fuller Theological Seminary, mengusulkan konsep non-reductive psychalism, yaitu pandangan bahwa manusia bukan sekedar materi, tetapi juga makhluk spiritual yang tidak bisa direduksi pada proses biologis semata.
Selanjutnya, apa aplikasi praktis? Yaitu sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa menggunakan wawasan neuroteologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam pendidikan iman, kita bisa menggunakan pendekatan yang lebih menyentuh, termasuk di dalamnya dimensi afektif, bukan hanya kognitif. Iman perlu dialami, bukan sekedar dipelajari. Selanjutnya yang kedua, dalam pelayanan pastoral, memahami bagaimana trauma atau gangguan mental mempengaruhi spiritualitas dapat membuat kita lebih empati dalam melayani sesama. Ketiga, dalam kehidupan pribadi, menyadari bahwa doa dan ibadah juga membentuk otak kita menjadi lebih peka terhadap kasih, harapan, dan sukacita. Ada sebuah kutipan kalimat dari Andrew Newberg. Religion is more than a belief. It is a complex experience that transforms the brain. Iman bukan hanya persoalan hati atau tradisi, tetapi juga bagian dari struktur terdalam pada diri kita sebagai manusia. Neuroteologi tidak menjelaskan Tuhan secara penuh, tetapi ia menunjukkan bahwa kita memang diciptakan untuk mengenal dan mengalami Dia. Demikianlah podcast kita hari ini, sebuah upaya untuk memahami dimensi spiritual manusia melalui pendekatan ilmu saraf tanpa mengabaikan kedalaman teologi dan misteri iman. Kita belajar bahwa pengalaman religius bukan sekedar sensasi atau emosi sesaat, melainkan sesuatu yang melibatkan keseluruhan keberadaan manusia, yaitu pikiran, tubuh, dan jiwa. Dalam terang pemahaman ini, iman bukan hanya diyakini, tetapi juga dialami dan ditelusuri secara utuh. Kiranya refleksi ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang karya Tuhan dalam diri manusia dan bagaimana setiap aspek dalam diri kita, termasuk otak, diciptakan untuk berelasi dengan Sang Pencipta. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.